Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mehelvera Nafadila, NIM 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang manajemen pengambilan keputusan, superb decision environmental dengan case study PT Kimia Farma. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan selanjutnya, kita lihat company profile dari PT Kimia Farma dulu ya. Kesehatan adalah investasi yang sangat berharga bagi sebuah bangsa. Karena bangsa yang sehat akan membangun negara yang kuat. Sebagai BUMN farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma hadir memberikan layanan dan produk kesehatan untuk masyarakat hingga pelosok Nusantara. Sejak berkembang menjadi healthcare company tahun 2014, Kimia Farma menetapkan strategic objektif mencanangkan 3 program utama: SDM andal dan kompeten, digitalisasi industri, dan aliansi strategis. Kimia Farma merupakan perusahaan end-to-end untuk jasa kesehatan, dilengkapi laboratorium modern untuk penelitian dan pengembangan, dijalankan oleh SDM profesional berstandar internasional, bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan perguruan tinggi. Hingga saat ini, Kimia Farma memproduksi beragam produk. Untuk menunjang bisnisnya, Kimia Farma memiliki sebaran wilayah kerja di berbagai daerah di Indonesia. Plant Jakarta, satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika dan ARV. Selain itu, memproduksi obat sediaan tablet dan kapsul. Plant Semarang memproduksi minyak jarak, minyak nabati, dan produk kosmetik. Plant Watu Dakon, satu-satunya pabrik pengolah tambang yodium dan memproduksi bahan baku ferrosulfat sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk obat penambah darah. Plant Banjaran, pabrik yang dibangun di atas lahan 5 hektar, bertujuan untuk menambah kapasitas produksi obat-obatan hingga 3 kali lipat dari plant yang ada sebelumnya. Plant Banjaran dilengkapi mesin modern berteknologi mutakhir dengan proses produksi terintegrasi, menjadikan plant ini memiliki kapasitas produksi terbesar se-Asia Tenggara. Fasilitas produksi rapid test, pabrik yang berlokasi di Bali ini memproduksi berbagai test kit, di antaranya HIV, hepatitis, narkoba, dan lainnya, yang merupakan screening medis awal, dilakukan dengan cara yang mudah, serta hasil pemeriksaan dapat diterima secara cepat dan akurat. Untuk menunjang pengembangan lini bisnisnya, Kimia Farma memiliki beberapa entitas anak perusahaan. PT Kimia Farma Trading and Distribution didukung oleh kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan distribusi dan perdagangan. Produk Kimia Farma memenuhi kebutuhan apotek, pedagang besar farmasi, toko obat, pedagang bebas, rumah sakit, dan pasar modern. PT Kimia Farma Apotek, layanan kesehatan yang terintegrasi, didukung jaringan apotek terluas dan terbanyak. Kimia Farma bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan asuransi nasional. Konsumen juga dapat melakukan transaksi dimanapun dengan layanan e-commerce Kimia Farma Apotek. Saat ini, Kimia Farma Apotek memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan laboratorium klinik bernama PT Kimia Farma Diagnostika. Selain itu, Kimia Farma memperluas sebaran apoteknya hingga ke Arab Saudi dengan mengakuisisi jaringan farmasi Dawa Medical Limited Company. PT Singkona Indonesia Lestari memproduksi garam kina dan produk turunannya bagi banyak industri, terutama obat-obatan, minuman, dan industri kimia. Produksi kina PT Sil telah menguasai hingga 30% kebutuhan kina dunia dan merupakan penghasil kina terbesar kedua di dunia. PT Kimia Farma Sunggun Pharmacopeia, pabrik bahan baku farmasi pertama di Indonesia yang memiliki kegiatan usaha pembuatan bahan baku obat active pharmaceutical ingredient dan high functional chemical, merupakan perusahaan joint venture dengan Sunggun Pharmacopeia Co. Limited sebagai pengembangan usaha melalui entitas yang akan memberikan jaminan ketersediaan bahan baku obat. PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Kimia Farma juga memiliki penyertaan modal di perusahaan Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. PT Papros Tbk, perusahaan farmasi yang berlokasi di Semarang ini, telah resmi diakuisisi Kimia Farma pada Maret 2019. Akuisisi ini bertujuan untuk melengkapi portofolio produk Kimia Farma, sehingga Kimia Farma dapat melayani lebih baik akan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tentunya, hal ini akan menjadi salah satu penyokong pertumbuhan bisnis Kimia Farma di masa depan. The decision agreement. Jika sebuah organisasi dapat mengakses semua informasi dan data tersebut secara mudah, hal ini mungkin ia berada pada lingkungan bisnis yang pasti dan tidak kompleks. Namun, bagaimana jika lingkungan yang tidak pasti tidak dapat diprediksi, sehingga menyebabkan ketidaksediaan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan? Hal ini akan berisiko jika kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, keadaan lingkungan mempengaruhi sebuah keputusan. Kimia Farma memiliki ruang lingkup bisnis yang kompleks atau tidak dapat diprediksi. Adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia menjadi tantangan terbesar bagi PT Kimia Farma itu sendiri.
Di samping itu, ketergantungan akan sumber daya, regulasi pemerintah, pesaing yang tidak menentu membuat Kimia Farma harus memiliki strategi dalam merespon lingkungan yang tidak pasti ini. Organisasi as open system menggambarkan organisasi yang saling terbuka dalam bertukar baik sumber daya maupun informasi. Dengan adanya interaksi ini, maka akan menimbulkan ancaman, tantangan, maupun peluang. Kimia Farma merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dengan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Sebagai perusahaan farmasi pertama dan telah memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan Kimia Farma memiliki pangsa pasar yang luas. Hal ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif PT Kimia Farma. Pada masa pandemi saat ini, kebutuhan akan obat-obatan, suplemen, serta tes PCR menjadi peluang bagi PT Kimia Farma meluncurkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Namun di samping itu, terdapat juga ancaman dari kompetitor yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Salah satu kompetitor Kimia Farma adalah PT Kalbel Farma yang memiliki pangsa pasar 6,5%. Selain itu, jika kompetitor mampu membuat produk dengan harga yang jauh di bawah produk Kimia Farma, hal ini akan menjadi ancaman. Karena yang kita ketahui, terdapat beberapa produk dari PT Kimia Farma yang relatif lebih mahal dibandingkan dari produk-produk kompetitornya. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan dari PT Kimia Farma itu sendiri. Lalu materi selanjutnya adalah The Change West Business Interface perusahaan farmasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan konsumen akan ketersediaan obat-obatan menyebabkan ketersediaan bahan baku menipis. Sementara seperti yang kita ketahui, bahan baku Kimia Farma sebagian besar masih impor. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku, PT Kimia Farma memiliki alternatif strategi dengan membeli bahan baku secara masif untuk jangka panjang. Selain itu, PT Kimia Farma bersama pemerintah juga berencana untuk membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang, di Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka menekan ketergantungan impor di bidang farmasi. Yang kedua, perkembangan lanjut teknologi, sehingga banyak orang yang kini lebih memanfaatkan aplikasi online untuk melakukan aktivitasnya. Melihat kecenderungan tersebut, PT Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Lalu yang ketiga ada meningkatnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan. Seperti yang kita ketahui, Kimia Farma bergerak di bidang kesehatan, khususnya farmasi, sehingga pengelolaan limbah, khususnya limbah B3, menjadi tantangan utama bagi perseroan. Di samping itu, sejumlah isu lingkungan yang lain juga dihadapi perseroan, antara lain emisi, efisiensi energi, penggunaan produk dan bahan baku ramah lingkungan. Kimia Farma melakukan berbagai hal agar dapat terus menekan dampak negatif dari limbah operasional perseroan terhadap lingkungan hidup. Beberapa kegiatan yang dilakukan perseroan antara lain efisiensi penggunaan energi serta pengelolaan emisi melalui program-program di beberapa daerah. Lalu yang keempat, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang juga berpengaruh terhadap perusahaan Kimia Farma. Seperti salah satunya kebijakan masyarakat ASEAN atau MEA yang menyebabkan banyaknya obat-obatan impor masuk ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, termasuk PT Kimia Farma itu sendiri, harus menyesuaikan harga produk mereka agar dapat bersaing. Understanding the organization nature of human relationship. Segala sesuatu di luar batas dalam organisasi, seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, keadaan lingkungan yang tidak dapat diprediksi, dan lain sebagainya. Beberapa faktor lingkungan akan memainkan peran utama dalam menciptakan dan membentuk keputusan tertentu. Banyak dari lingkungan potensial sering dianggap tidak aktif secara efektif. Lalu untuk memahami hubungan itu harus dibedakan antara lingkungan spesifik dan lingkungan umum. Nah, lingkungan spesifik merupakan elemen yang organisasi berhubungan secara langsung dan kurang lebih teratur. Pada Kimia Farma, lingkungan spesifiknya yang pertama itu ada pelanggan. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Apalagi adanya pandemi COVID-19 ini meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
sehingga permintaan akan produk-produk yang berkualitas akan semakin meningkat. Oleh karena itu, PT Kimia Farma hadir dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, PT Kimia Farma juga gencar dalam memasarkan produk-produk herbal yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen. Lalu lingkungan yang kedua itu ada pemasok. PT Kimia Farma belum memiliki kendali atas pemasoknya. Namun mereka memiliki alternatif strategi dengan membeli bahan baku secara masif seperti yang kami singgung di awal tadi. Selain itu, Kimia Farma juga melakukan horizontal integrasi dengan mengakuisisi PT Paharos untuk memproduksi serta memasarkan produk Kimia Farma. Lalu yang ketiga itu ada faktor pesaing. Perusahaan Kimia Farma memiliki banyak pesaing yang tidak hanya ada di dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Seperti yang kami singgung di awal tadi, salah satu kompetitor terbesar dari PT Kimia Farma adalah PT Kalbe Farma. Selain itu, dari lini obat-obatan herbal, Kimia Farma juga bersaing dengan Sido Muncul yang sudah memiliki pangsa pasar yang luas. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan tersebut, PT Kimia Farma selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dari segi produk maupun dari segi pelayanan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada Kimia Farma Regular Environmental. Lingkungan umum yang dihadapi PT Kimia Farma itu ada dua. Yang pertama teknologi dan kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi mendorong banyak pihak untuk terus bersaing menjadi yang terbaik, tidak terkecuali yang dilakukan oleh PT Kimia Farma itu sendiri. PT Kimia Farma hadir dalam bentuk digital, yakni platform medis yang dapat memberi kemudahan bagi konsumen. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah, complexity, checks, dan percent uncertainty. Dua aspek lebih lanjut dari lingkungan keputusan organisasi yang mempengaruhi konteks keputusan adalah pertanyaan, apakah organisasi berada pada lingkungan yang sederhana atau kompleks? Dan yang kedua, apakah organisasi berada pada lingkungan yang statis atau dinamis? Nah, pada PT Kimia Farma memiliki visi untuk menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dengan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Visi perusahaan memiliki cakupan yang luas dengan lini bisnis yang luas juga. Perusahaan berusaha untuk hadir dengan produk dan layanan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan PT Kimia Farma dengan melakukan transformasi digital agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, serta untuk menyongsong tantangan masa depan di tengah ancaman para pesaing. Dengan misi dan tujuan produk mereka yang luas, serta memiliki elemen yang tidak sedikit, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan PT Kimia Farma merupakan lingkungan yang kompleks. Selain itu, memiliki lingkungan yang kompleks serta transformasi digital, Kimia Farma juga fokus pada pengembangan produknya. Saat ini, Kimia Farma tidak hanya fokus pada memproduksi obat-obatan saja, namun juga merambah pada lini produk dengan meluncurkan produk kosmetik dan skincare. Melihat tingginya atensi konsumen akan skincare, maka Kimia Farma menangkap peluang tersebut dengan membuka klinik kecantikan yang bernama Mark Venus Aesthetic Clinic atau MVC. MVC merupakan klinik kecantikan diklaim pertama milik BUMN. Hal ini merupakan strategi Kimia Farma diferensiasi Kimia Farma untuk bertahan di tengah banyaknya ancaman pesaing. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, PT Kimia Farma berada pada lingkungan yang dinamis. Baiklah, sekian materi saya tentang manajemen pengambilan keputusan case study PT Kimia Farma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.